profesi seorang penyiar, entah itu di televisi ataupun itu di radio, masih menjanjikan gak sih di zaman era yang luar biasa ini? Karena kan di era sekarang orang pasti mimpinya YouTuber, selebgram, influencer, ya kan? Mungkin iya menjanjikan. Bella in Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang bareng aku Bella Octavia di sini, aku sudah mengajak, wah ini partner aku, pokoknya dia the best of the best. Aduh, the best banget, karena topik kita hari ini adalah tentang profesi penyiar itu masih menjanjikan gak sih? Kita langsung aja ajak ngobrol bintang tamu kita hari ini. Inilah dia Putri Cahaya. Halo different people, kenalin, aku Putri Cahaya. Bercahaya ya langsung ya. Bling 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 bling. Semoga bisa berikan cahaya ilahi. Iya. Oh benar, amin Asungkara. Nah sekarang Putri Cahaya mungkin bisa sedikit diceritakan dengan profesi seorang penyiar ya. Iya. Jadi aku jadi penyiar itu pertama, kalau boleh cerita, awalnya belajar jadi penyiar radio dulu itu di tahun 2012. Oke. Tapi bukan radio-radio yang kayak radio komersil FM gitu, tapi kayak radio belajar gitu. Radio belajar. Radio streaming, jadi mesti buka website baru bisa lihat radionya. Kemudian nggak cuma bisa denger, tapi bisa lihat, kayak itu radio streaming. Kemudian setelah itu sempat 2 tahun sampai 2014, tapi akhirnya karena memutuskan untuk kuliah, jadi sibuk kan yang namanya maba gitu kan, masa baru, ospek dan lain sebagainya, akhirnya off dulu. Dan kemudian di tahun 2015 itu mulai terjun ke presenter TV. Anchor 2015 itu di Net TV. Net TV Bali waktu itu. Wow, luar biasa banget pengalamannya ya. Wow, jadi itu adalah sedikit ceritanya 2015. Kemudian 2016 itu mulai join ke radio. Radio komersil. Boleh deh, sebut aja. Di Radio Bali masih sekarang. Iya benar-benar. Jadi semua juga udah pasti tahu deh, udah lihat Putri Cahaya udah pasti tahu ya. Jebolan dari mana gitu kan, udah tahu eksis banget. Presenter hits, MC hits, radio announcer hits, semuanya hits, ulala. Oh my god. Wow. Anggap aku di sini cuma memeriahkan aja ya Put ya. Nah tapi Put, aku mau nanya nih. Nah langsung masuk ke pertanyaan aja nih ya, karena emang topik kita profesi penyiar ini menjanjikan gak sih? Nah aku mau nanya, kamu kan ini MC freelance ya? Iya. MC freelance kita tahu sendiri duitnya ulala kan ya? Iya kan? Iya. Ulala. Tapi kenapa sih kamu memilih tetap menjadi seorang presenter, radio announcer? Padahal kan kayak udah MC gitu kan. Oke, jadi ini ya mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa? Gini guys, kalau aku boleh cerita, sebenarnya track record aku kenapa jadi MC, profesional MC itu sebenarnya mulai dikenal dan mulai lebih gampang nyari job gitu ya semenjak join di radio dan juga TV. Jadi gini, kita nggak boleh, menurutku ya, kita nggak boleh namanya terlalu bangga ataupun juga terlalu percaya diri dengan pekerjaan freelance. Kan yang namanya freelance. Jadi gak ada jaminan kamu untuk terus dapat job every day, every time, every week, every month gitu kan ya. Jadi tetap harus ada pegangannya. Dan juga tapi pegangannya ini adalah pekerjaan yang justru bisa menunjang profesi kamu kayak MC. MC related banget kan sama radio live, kemudian TV. Jadi ketika kamu ketemu klien, orang pengen lihat performa kamu, tapi misalnya kamu ketemu klien nih baru pertama kali, gak tahu dong performance MC kamu kayak gimana, tapi pasti ditanya, oh ya mbak, selain MC ngapain aja, pasti gitu kan. Oh saya radio announcer, saya news anchor di TV ini, pasti orang jadi menambah, jadi kepercayaan ya, trust gitu sama kamu ya. Betul, jadi itu justru bisa meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang MC. Jadi justru kalau misalnya aku boleh cerita ya, justru radio dan juga TV itu adalah hal yang sangat membantu kita, aku pribadi, untuk bisa menunjang performance,
meningkatkan kredibilitas, jadi orang bisa lebih percaya sama kita, kapabilitas kita juga bisa dilihat kalau misalnya kita jadi seorang penyiar. Nah, kita juga bisa bilang sama klien, Bu, nonton aja Senin sampai Jumat jam segini, saya siaran jam segini. Jadi kayak lebih gimana gitu kan. Orang tuh jadi lebih percaya sama kamu dan nambah koneksi juga pastinya. Nah, gitu different people. Jadi kalau misalnya different people di luar sana mikir, udah MC kok dia masih presenter juga. Justru duluan sebenarnya radio sama TV-nya. Jadi belajar MC ya pasti kan ya mulai dari MC sekolah, MC kampus, tapi belum profesional MC. Jadi aku mungkin bisa sedikit ini menurut aku pribadi ya. Definisi profesional MC, kenapa kamu bisa dibilang seorang profesional MC ketika jasa kamu sudah dibayar. Jadi justru jalan itu terbuka menjadi seorang profesional MC justru dari penyiar dulu. Nice. Penyiar ini menjanjikan banget ya untuk jadi batu loncatan kita. Jadi kalau misalnya aku ngomongin menjanjikan, kalau kamu hanya hidup gitu loh, kalau kamu hidup sebagai seorang penyiar tanpa pekerjaan yang lain, aku tidak menyarankan. Untuk hobi aku menyarankan, untuk belajar sangat disarankan, tapi untuk bener-bener jadi pegangan hidup mungkin harus ditunjang dengan profesi-profesi yang lainnya. Another one. Nah, banyak kan freelance gak hanya MC, tapi mungkin juga digital marketing atau jadi kayak hal-hal lain gitu loh yang bisa membuat. Bukan hanya itu aja harus dibantu sama yang lain-lainnya. Lanjut lagi, aku pengen tanyain gimana sih proses akhirnya menjadi seorang, tadi udah diceritain sih dikit ya tentang proses dia Putri menjadi seorang MC, menjadi seorang presenter ataupun penyiar. Prosesnya tuh gimana sih strugglingnya? Karena kan yang bisa kita tahu presenter sama penyiar radio tuh beda banget dong. Beda banget. Nah, gimana sih kamu prosesnya itu akhirnya presenter juga? Jadi kayak kita tuh kebagi dua gitu gak sih? Presenter kita di sini serius, terus udah tuh penyiar kita harus senyum ulala, itu kan kayak susah gak sih? Jadi gini, sebenarnya setiap radio itu nggak semuanya sih radio yang harus hebring itu enggak, karena setiap radio itu pasti punya segmentasi pendengarnya masing-masing. Nah, kebetulan aku itu ada di salah satu radio ya, tadi di Os Radio Bali itu, yang segmentasi pendengarnya itu di range usia 16 sampai 35. Bahkan gak jarang anak SMP pun juga dengerin. Anak muda ya? Muda, jadi 16 sampai, jadi remaja apa dewasa muda kayak gitulah ya. Otomatis gaya pembawaan kita, cara bicara, pemilihan kata itu juga harus diperhatikan kan. Iya benar. Biar lebih kayak teman ngobrol. Iya, anak-anak muda lah pastinya. Betul. Tantangannya benar kayak kata Bella tadi. Jadi gimana cara kita untuk bisa membagi diri? Iya benar. Ngontrol banget kayaknya satu sisi kita harus serius kalau di Anchor, satu sisi kita harus kayak santai seperti ngobrol di radio. Jadi tuh nggak mudah. Itu tantangan banget sih jujur buat aku. Emang tantangan aku dulu karena aku lebih dulu secara profesional di Anchor baru ke radio. Jadi emang problemanya adalah aku harus membiasakan diri untuk ayo lebih ngobrol, ayo lebih santai, dan itu nggak mudah. Aku baru 3 tahun ya siaran radio yang benar-benar profesional di radio FM. Itu pun sampai sekarang masih terus belajar. Kadang-kadang pun masih keselip kata yang terlalu serius untuk anak muda. Jadi semuanya proses belajar, jangan nyerah. Dan mungkin kalau kita ngomongin tentang materi gitu ya, terlalu dini sih kalau kita ngomongin tentang materi, tentang uang. Jadi jalanin aja dulu, belajar aja dulu ya. Jangan nyerah dulu. Jadi kayak aku pengen deh jadi kayak kamu, misalnya gini ya. Aduh Putri, aku pengen deh kayak kamu, tapi banyak ya ngomong gitu sering ya. Karena kamu nggak tahu aja gitu loh apa yang aku alami atau orang-orang di luar sana alami untuk bisa menjadi dirinya sekarang. Jadi prosesnya ada air mata, ada sakit hati. Jadi kayak jalanin aja semuanya. Sabar. Semua pasti menghasilkan sesuatu ya. Iya, kalau kamu serius pun dan emang passionnya di sana, pasti berat sih dijalanin. Tapi kalau misalnya emang passionnya di sana, pasti bisa akan ada aja membuahkan hasil yang manis. Penasaran kelanjutannya gimana di Different People? Ditungguin aja ya. A few moments later. Masih di Bella-Bellain Talk Show, masih sama Putri Cahaya di sini teman-teman. Jadi di Different People, aku masih mau menanyakan tentang profesi seorang penyiar, entah itu di televisi ataupun itu di radio. Masih menjanjikan gak sih di zaman era yang luar biasa ini? Karena kan di era sekarang orang pasti mimpinya YouTuber, selebgram, influencer ya kan? Mungkin masih menjanjikan gak sih? 1001 Put, orang bisa ditanyain kamu cita-citanya jadi apa? News anchor kayak udah jarang banget mungkin terdengar.
Nah, kalau misalnya aku ditanya menjanjikan atau enggak, itu tergantung sudut pandang kamu menilai sesuatu itu menjanjikan atau enggak. Tapi kalau aku pribadi, karena memang cita-cita dari dulu emang sih walaupun jarangnya Bel, tapi aku emang pengen jadi penyiar radio atau hal-hal yang berkaitan sama dunia komunikasi. Karena aku tapi emang berarti cinta itu sama secinta itu. Oh, emang dari komunikasi dulu ya basicnya. Nah, aku tuh lu pengennya jadi PR, pengen jadi humas gitu. Cuman seiring dengan berjalannya waktu kuliah, akhirnya lebih tertarik ke media, dan ternyata memang lapangan pekerjaan waktu itu dapatnya dari zaman kuliah udah siaran TV, jadi kayak jalannya mungkin ke sana. Jadi akhirnya kenapa aku akhirnya memilih dunia ini, padahal kalau mungkin dari segi salary dibilang banyak ya banyak, dibilang enggak ya enggak, itu tergantung perspektif kamu. Tapi kalau menurut aku ini cukup menjanjikan untuk menjadi awal kamu mengembangkan diri kamu untuk profesi yang lainnya. Jadi kayak misalnya aku profesional MC ya jelas dong. Jadi skill kita semakin terasah karena ketemu orang baru setiap harinya. Terus juga pemilihan kata-katanya gimana, cara ngobrol pun udah kelihatan cara ngomongnya kayak gimana, jadi orang tidak membosankan seperti apa. Jadi ini batu loncatan yang bagus banget atau awal yang bagus banget untuk mengawali profesi-profesi selanjutnya yang mungkin akan kamu kerjakan, akan kamu lakukan di waktu yang akan datang. Good job. Nah, ngomongin juga kan ya, kalau ngomongin sekarang anak-anak muda, cita-citanya jadi selebgram, YouTuber ataupun influencer. Sebenarnya tuh kan balik lagi ke ilmu komunikasi nggak sih? Bener. Jadi, nah sekarang gini aku mau tanya juga, mungkin orang-orang yang ngelihat, aduh aku pengen deh jadi selebgram. Yes, benar. Kelihatannya enak banget. Kelihatannya dapat makanan gratis, dapat produk gratis, tinggal ngomong, guys bagus banget, udah dapat uang. Mau meninggal. Baca. Sebenarnya lebih dalam daripada itu loh, seorang influencer, seorang endorsement gitu kan ya, yang orang yang bekerjanya sebagai influencer, sebagai YouTuber. Kreatif itu mahal dan susah. Jadi kalau misalnya kamu sudah berani menjual jasa kamu sebagai seorang influencer, orang bisa percaya dengan apa yang kamu ucapkan, berarti kamu harus membuat sesuatu terus-menerus. Kreativitas kamu terus aja diuji, terus aja kalau nggak bakal kalah sama yang lain. Kalau nggak akan bosen orang kayak gitu, atau orang jadi nyesel, aduh aku nyewa dia tapi produk aku kayaknya nggak gitu loh, kayaknya nggak sesuai harapan. Jadi apapun profesinya, memang rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita selalu lihat kayaknya dia kerjaannya enak banget sih, dapat duit, dapat ini gratis, padahal sebenarnya nggak semudah itu. Kenapa orang berani bayar mahal dia untuk itu? Itu yang harus kamu tanyakan. Berapa lama dia belajar untuk menjadi yang seperti itu sampai dia bisa mendapatkan bayaran yang seperti itu? Itu yang harus kita cari tahu supaya kita jadi lebih bersyukur, dan juga jangan mau enaknya aja, tapi juga terus gali potensi diri sedemikian rupa. Begitu juga dengan anchor, presenter. Kelihatannya cuma baca teleprompter tinggal baca doang, tapi sebenarnya lebih daripada itu gitu kan ya, mental kita. Bagaimana kita menyampaikan juga. Nggak hanya baca doang, tapi setiap profesi penyiar radio atau penyiar TV pasti punya ciri khas yang masing-masing yang harus dipelajari, seperti itu. Bener-bener. Jadi kalau ngomong menjanjikan atau tidak, itu tergantung kita komitnya gimana ya Put ya. Tergantung goals dalam hidup kamu tuh kayak gimana. Kalau aku, goals hidup aku adalah do what you love and love what you do. Jadi cintai apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita sudah cinta sama apa yang kita kerjakan, sudah serius, sudah fokus, rezeki itu ngikutin. Rezeki itu ngalir kayak gitu. Iya, tahu sendiri dong jobnya Putri Cahaya ya. Walaupun pandemi, alhamdulillah ada aja. Buat bekal hidup. Bener, buat bekal hidup. Jadi different people jangan pernah berpikir kayak, aduh kayak nggak menjanjikan deh sekarang atau apa. Tapi kalau emang udah komit, buktinya ya bukan hanya presenter ataupun penyiar radio, jadi freelance MC pun. Jadi kan itu kayak tadi bisa membuka peluang yang baru. Benar. Jadi kalau misalnya ngomong kalian mau jadi YouTuber, selebgram, kalau misalnya kalian aja dari cara ngobrol nggak menarik gitu kan ya, jadi susah, males juga. Jadi abang harus kita pelajari, kita mau jadi apa, kita harus pelajari kayak gitu. Dan juga jangan semata-mata ya uang tuh penting sih. Iya benar. Munafik kalau aduh aku gak butuh uang, aku mau bekerja dengan apa yang aku suka aja. Nah itu juga susah. Tapi kalau misalnya kita masih belajar, terutama buat different people nih yang masih sekolah, masih kuliah, masih ada waktu untuk mencoba hal yang baru, mending kamu belajar dulu deh untuk hal-hal apa yang pengen kamu lakukan. Nanti sisanya pasti nyusul. Benar. Gaji, rezeki, fee itu pasti bakal jalan aja ngikutin. Yang penting skill kamu diasah dulu ya. Betul. Dan juga jangan pernah ngebandingin diri kamu sama orang lain, tapi bandingkanlah diri kamu yang sekarang sama diri kamu yang dulu. Itu Putri
Saya teguh. Itu baru fair. Iya, benar. Kamu bandingin sama orang lain. Iya. Capek. Apalagi dia punya privilege lagi zaman kan sekarang. Iya. Privilege. Dia punya di keluarga ini gitu. Nah, dari sendok emas. Nah, kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah Bella 5 tahun lalu sama Bella yang sekarang gimana. Aku yang Putri yang 20 tahun sama yang sekarang gimana? Pasti udah beda. Pasti beda. Nah, di situ kita bisa lihat kita ini sudah ada perkembangan belum. Wow, menarik banget perbincangan kita. Aku masih mau nanya lagi suka duka ya Put ya. Pasti kan setiap pekerjaan itu ada suka duka ataupun pengalaman menarik lah yang mungkin kau bisa sharing sama kita di sini. Ada apa aja tuh suka dukanya? Oke, kalau misalnya suka duka itu sendiri sih ya, suka banyak karena aku suka. Oke, karena kamu cinta ya sama ini. Pertama ya pasti ya general ketemu orang baru. Terus juga mengasah skill, terutama kalau di Anchor itu kita juga kadang-kadang turun ke lapangan. Kita dipaksa berpikir, dipaksa mencari informasi. Begitu juga di radio, aku kebetulan siarannya stripping Senin sampai Jumat. Itu otomatis kamu harus cari hal yang baru dan juga mengatasi kebosanan diri kamu sendiri. Iya kan, karena siaran setiap hari. Jadi otomatis kita mau tidak mau dipaksa membaca, mau tidak mau dipaksa mencari informasi. Mau nggak mau ya? Ya seperti itu. Itu mungkin dukanya, tapi itu bermanfaat sih sebenarnya. Benar. Jadi kita tahu informasi yang terbaru, up to date sekarang. Nah kalau ngomongin penyiar, TV atau radio itu adalah kerja tim. Jadi memang harus benar-benar toleransi sama temen tim, entah itu bagian dari kreatif atau produksinya, kemudian bagian dari yang lain-lainnya. Jadi itu kerja tim yang menuntut kita untuk bisa toleransi, sabar, dan mengerti, dan membuat kita semakin mengenal karakter-karakter orang itu kayak gimana. Ya, kalau sukanya ya Mbak ya tadi udah banyak aja. Terus juga kita ya kan bisa ngeksis. Tapi mungkin bisa dibilang dukanya dikit ya Put, karena kamu udah cinta banget sama pekerjaan kamu. Akhirnya kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan pasti ada dukanya. Kadang-kadang capek itu semua capek. Passion kamu jadi enak aja nggak sih di jalan aja. Jadi kayak setiap hari tuh kayak main-main aja. Oke, karena kamu udah cinta, makanya cintai profesi ataupun passion yang kamu udah jalanin sekarang. Jadi jangan berburu lihat ini itu akan bener-bener uang akan ngikutin ya kan, kayak dompetnya Putri Cahaya kan. Amin. 2 hours later. Masih di sini sama kita berdua yang pastinya duo hits. Amin ya. Asungkara. Nah, sekarang aku mau nanya tentang jenjang karir seorang presenter atau penyiar radio deh. Menurut kamu untuk sekarang ini apa sih jenjang karirnya? Jenjang karir mungkin kalau misalnya kita mau samain sama company itu agak susah ya. Kalau jadi manager, senior manager mungkin beda. Tapi kalau menurutku jenjang karir kalau misalnya di radio sendiri, kayak aku bilang, radio bisa membukakan jalan kamu untuk pekerjaan yang lainnya yang mungkin bisa meningkatkan kualitas diri kamu. Jadinya bisa ngikutin, kalau udah kualitas meningkat ya otomatis karir meningkat, pendapatan meningkat kayak gitu. Misalnya kamu lagi interview klien nih, lagi siaran, kamu kelihatan smart, orang jadi kayak tertarik untuk nawarin kamu. Nah kayak gitu sih contohnya. Kalau misalnya karir radio sendiri akan menjadi ini apa, itu bisa ngikutin sesuai passion kamu. Kalau kamu ternyata jadi penyiar radio, ternyata kamu punya kemampuan untuk kreatif di program. Mungkin kamu bisa jadi program director, mungkin kamu jadi kreatif atau siaran sambil jadi kreatif. Itu kan benar-benar PDMD itu semua bakal ngikutin sesuai skillnya kamu. Kalau misalnya kamu punya sebagai penyiar radio, ternyata taste musik kamu bagus, kamu jadi music director di radio sambil bisa siaran. Iya benar. Kayak gitu. Nah kemudian kalau jadi penyiar TV, kalau misalnya kita kan itu biro ya lokal. Aku sendiri emang siarannya di biro lokal Bali. Jadi kalau misalnya jenjang karir, kalau ya memang kamu terlihat proper dan memang cocok untuk sampai terbang ke Jakarta, ke nasional, why not? Bisa, bener-bener bisa aja banget, ya. Bisa banget kalau misalnya dilihat kamu bagus, terus juga tahan banting, karena jurnalis itu wajib tahan banting. Oh iya bener-bener. Jangan lihat aja lagi cantik-cantik di depan kamera. Di studio ya, kalau misalnya di studio, kalau misalnya langsung disuruh reporter jalan, lagi tugas, kamu harus siap makannya agak telat, ngemper dimanapun yang penting kenyang. Terus juga itu adalah beberapa pengalaman aku juga sih. Dingin malam, terus juga yang namanya bencana kita harus dekat. Situasi kondisi itu kita harus hadapin ya. Jurnalistik adalah bad news is a good news. Bisa orang menghindar,
kita nyari. Iya benar. Jadi emang itu resiko-resiko dalam pekerjaannya. Iya itulah. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau memang kamu memang bagus ya udah jenjang karirnya kamu bisa ke Jakarta, kamu bisa jadi penyiar nasional. Kalau misalnya di nasional kamu bagus, kamu bisa jadi produser program kamu. Jadi itu adalah beberapa tingkatan-tingkatannya. Jadi kamu yang awalnya mungkin freelance presenter jadi pegawai tetap, jadi produser program. Iya. Itu bisa aja, tergantung kamu maunya kayak gimana, goals kamu apa. Segala sesuatunya mungkin terjadi dengan kamu ngasah skill yang kamu punya. Betul. Kadang aku kalau ngomongin gini, kadang-kadang orang tuh punya mimpi, dia aku pengen ini, skillnya belum mumpuni. Iya, itu jadi yang agak susah. Belajar intinya sih ya, harus belajar, terus juga jangan malu bertanya. Ini cheesy sih, tapi ini benar-benar emang di lapangan itu, di kenyataan tuh emang diperlukan. Jangan malu nanya, terus juga jangan gengsi, terus juga mau belajar dan bisa menerima masukan atau kritikan. Benar. Sampai saat ini aku masih belajar sama Putri Cahaya. Dan aku pengen dong Putri kasih tips, mungkin pesan juga buat para pemimpi yang mimpinya pengen jadi penyiar radio, mimpinya jadi seorang news anchor. Gimana sih buat kamu kasih pesan ke mereka? Nah, buat kalian yang punya mimpi, yang pertama adalah bangun dari mimpi kamu dan raih mimpi kamu. Iya ya, jangan cuma mimpi doang. Bangun. Gimana cara gapainya? Benar, pertama bangun dari mimpi kamu dan kemudian cari tahu langkah-langkah apa aja yang harus kamu lakuin untuk menggapai mimpi kamu. Entah kamu les untuk nambah skill skill kamu, ya bisa les bahasa Inggris, les public speaking, atau les apapun yang menurut kamu itu bisa menunjang profesi apapun yang kamu cita-citakan. Ini kita dalam konteks penyiar radio dan presenter ya. Jadi gitu. Jadi cari, tulis, bila perlu note apa yang harus saya kerjakan. Kemudian juga penampilan cantik itu relatif, tapi kalau misalnya menarik itu bisa. Setiap orang itu bisa menjadi menarik dengan caranya mereka gitu loh. Jadi kayak yuk mulai peduli penampilan, bersih. Penting juga ya, apalagi buat yang pengen jadi seorang, ini kan kita termasuk public figure ya. Walaupun bukan artis, tapi kan kita dilihat orang banyak. Jadi orang jadi percaya sama kita karena first impression itu penting banget. Benar. Ya kan, kalau misalnya kamu nggak rapi, rambut kamu adut-adutan, bau badan, bau jadi ilfeel. Iya, males. Apalagi kalau jadi anchor ketemu narsumnya juga nggak tanggung-tanggung, bisa gubernur, bisa pejabat, siapapun. Jadi itu juga penting dipersiapkan. Jadi jangan malu bertanya, jangan malu belajar, dan juga mindsetnya mungkin harus diubah. Untuk yang baru banget, please jauhkan dulu masalah salary, jauhkan dulu masalah itu kadang-kadang yang susah kita tuh mikir duit aja terus kayak gitu. Jadi kayak ayo dong kita cari pengalaman baru, skill dan itu akan mengikuti. Jadi mungkin itu untuk teman-teman yang punya mimpi kali ya, bisa direalisasikan dengan mulai mencoba hal-hal baru, mulai belajar, mulai les, mulai apapun itu yang menurut kamu bisa bermanfaat untuk menunjang karir kamu. Satu lagi Put, ini pertanyaannya jadi keluar sendiri, padahal nggak pengen ditanyain. Nah, ngomongin sekarang ini kan udah karena jenjang karirnya Putri udah lama nih. Nah, ngomongin yang baru-baru nih, biasanya kan mereka tuh yang baru-baru pasti punya nama nervous. Nah, ini penting nih, biasanya mereka tuh yang mengawali karir atau baru-baru tuh pasti nervous itu banyak banget nih Put. Nah, bisa nggak sih sebenarnya nervous itu hilang karena kita sudah memiliki skill atau apa sih? Gimana sih? Pasti kan ngalamin juga nervous itu. Betul, even kamu udah les dimanapun, tapi ketika kamu harus praktek beneran, itu pasti ada. Jangankan yang baru atau siapapun, aku pun masih grogi, apalagi misalnya MC apa gitu, misalnya yang double language, kayak bilingual, terus juga setelah itu juga eventnya besar atau apa, pasti nervous tuh biasanya di 3-7 menit pertama. Kamu pun yang sudah dari 2012 belajar latihan sampai sekarang masih ada perasaan itu. Itu yang pertama. Karena apa, Bel? Kalau misalnya kita nge-MC atau apapun ya, atau kita presenter atau radio pun, begitu kamu opening, kamu udah nggak menarik, orang nggak mau lanjutin lagi nontonin kamu atau nontonin. Iya, mereka akan sibuk dengan urusan mereka, jadi nggak peduli sama kita lagi bawain acara. Jadi apapun momentum itu yang kita bikin beban ya. Ya, jadi ketika kamu opening udah bagus, udah lancar, bisa menarik perhatian orang, otomatis orang itu udah anggap kamu bagus aja sampai misalnya kamu MC sampai acara terakhir, misalnya kamu siaran sampai program kamu selesai.
kayak gitu. Jadi nervous itu penting. Nah, caranya gimana nih mungkin ngatasin nervous? Setiap orang punya caranya masing-masing untuk ngatasin nervous. Kalau aku emang biasanya nervous di awal, tapi kalau aku udah nyaman, enjoy, bakal nyantai aja. Berarti nervous itu memang pasti ada dan wajar. Responnya beda-beda, Bel. Ada yang demam, ada yang sakit perut, ada yang pengen muntah, ada yang keringat dingin. What the fuck? Banyak banget macamnya. Jadi ada yang megang tremor. Jadi ada siasatnya. Jadi kalau misalnya kamu nge-MC terus kamu tremor, udah pegang aja dua mic-nya dan keluarkan suara yang keras. Bukan teriak, buka mulutnya, terus juga tenang aja. Pikirkan yang positif aja gitu. Ini gampang sih diomongin ya. Pasti susah untuk direalisasikan, tapi itu jam terbang sih. Jam terbang. Tapi berarti ya, walaupun sampai sekarang ini mungkin kalau yang event besar pun nervous itu pasti itu wajar banget ya. Wajar ya. Jadi orang tuh udah mikir, aduh gimana sih cara ngilangin nervous, gimana sih? Ya sebenarnya itu pasti ada ya. Jadi kita kan punya tanggung jawab untuk yang udah bayar kita. Nah, itu kan karena kita sudah bertanggung jawab secara materi, terus kita juga udah dipercaya. Jadi emang harus do the best lah, berusaha. Jadi mungkin ada pemikiran-pemikiran gimana sih tanggung jawab kita ke klien ataupun yang bayar kita lah. Jadi kuncinya latihan dan belajar sebelum eventnya. Pelajari rundownnya baik-baik. Kalau misalnya ada nama-nama pejabat, latihan jangan sampai keplingset. Oke. Bener 1000 kali puter-puter ulang-ulang. Nama itu penting banget. Nama, gelar, gitu-gitu. Itu entah jadi anchor, entah jadi MC, entah jadi penyiar radio, nama itu kuncinya. Penting banget ya. Kunci. Oke. Jadi terakhir kita ntar akan ajak Putri untuk memberikan cara-cara ataupun gimana seorang news anchor. Seperti apakah dia? Ditungguin aja. A few inches later. Nah, sekarang seperti janji aku tadi, Putri Cahaya akan memberikan ngasih tahu kita gimana cara menjadi seorang presenter dari opening dan bacain lead. Seperti apakah dia? Aku deg-degan loh. Iya, Bel. Makasih loh. Boleh. Putri Cahaya silakan. Iya, jadi kalau misalnya kita sebagai news anchor itu kita emang ada teleprompter, kita baca. Tapi tantangannya adalah penempatan intonasi, tanda baca seperti apa, artikulasi kejelasan informasi sehingga informasi yang kita sampaikan tuh bisa dimengerti atau dipahami oleh pemirsa. Penyampaiannya ya. Oke, saya akan coba untuk opening dan juga baca berita. Ini beritanya kan ada hard news, jadi berita yang serius gitu ya. Jadi ekspresi dan intonasi di sana. Kita coba ya, Bel ya. Silahkan. Aku yang deg-degan loh. Aku juga. Udah ya, kita opening ya. Om Swastiastu. Halo pemirsa, selamat pagi. Bersama saya Putri Cahaya, berikut Anyus Bali edisi Rabu 11 September 2020 selengkapnya. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani prediksi perekonomian nasional akan masuki masa resesi di akhir September 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 mendatang bakal minus atau alami pertumbuhan negatif. Wow, aku ya ampun Putri, kamu sebagus ini loh, udah kayak Najwa Shihab gitu loh. Mbak Nana maaf ya dibawa-bawa sandingkan dengan saya. Gak apa-apa, aminin aja dulu ya. Iya. Gimana tuh Put tadi bawain berita, mungkin bisa di sharing-sharing dikit gimana sih biar suaranya bulat ataupun apalah, kan karena kadang ada yang suaranya cempreng susah tuh suaranya bulat. Nah kamu tuh kan tadi bulat banget, penyampaiannya pas, terus udah tuh pokoknya ya ala-ala news anchor, emang news anchor sih. Jadi kalau kita ngomongin masalah teknis ya guys, aku masih sampai sekarang entah itu secara radio atau TV, entah sebelum MC pun aku selalu yang namanya sana muka. Serius. Jadi supaya buka A ya A, I ya I, U ya U, E ya E, O ya O. Terus ada R ya, untuk mengulangi belibet ketika kita baca berita, ya kan? Terus biasanya kita udah dapat kertas kayak gini nih sebelum siaran ini, lead berita. Jadi lead itu adalah ringkasan-ringkasan berita-berita yang bakal kita bacakan. Itu biasanya kita dapet, tapi kadang-kadang bisa hamin 2 menit, bisa 1 menit. Curhat ya. Bisa 15 menit, itu tergantung kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun ya, namanya juga kita bekerja news setiap hari, everything can change. So bisa berubah, jadi perubahan-perubahan itu adalah yang harus kita hadapi. Jadi baca aja guys, baca dulu sebelum kalian ngomong, mengerti, pahami isinya. Pahami, karena
ya kayak aku bilang tadi, semua bisa terjadi. Bisa aja prompter kamu tiba-tiba mati. bisa banget. Teknis kita nggak bisa menghindari kan? Iya, Kita benar. nggak bisa menghindari teknis, tapi presenter dituntut untuk selalu bisa. Iya, Entah iya. mau apa, kayak mau Yang prompter terjadi. mati, kayak mau apa, komputer ngehang tiba-tiba nggak bisa nayangin Yes. teksnya kayak gimana. Ya itu kuncinya kita baca dulu, pahami. Jadi kita bisa, kalau bisa nanti mati, kita bisa kayak memparafrase, iya. bisa improvisasi ya kayak gitu. Stay cool aja ya Put ya. Iya, Nggak mau. tenang aja, jangan kayak, karena sensitif banget loh kamera itu, kita matanya gini aja kelihatan. Jadi kalau Iya, misalnya iya. muka kita tiba-tiba kaget atau panik juga pasti kelihatan banget. Jadi kuncinya tenang aja. Kalau salah minta maaf gitu loh. Oke. Jadi kalau kamu salah, mohon maaf Akui pemirsa. lah. Jadi kayak misalnya salah, mohon maaf pemirsa, maksud kami, langsung aja perbaiki. Iya, iya, Jangan menghindar untuk salah, namanya juga manusia, human error, siaran setiap hari pasti pernah salah. Iya. Jadi kayak kalau salah ya minta maaf, perbaiki. Tuh. Suara bulat gimana caranya? Humming. Jadi kita Kan kita ya. apa namanya? Ya belajar aja gitu. Terus jadi tapi jangan terlalu dibuat-buat juga ya, kayak Bapak Ibu gitu ya. Iya. Pemirsa kami hadirkan. Jadi kan serem juga. Protokol kan? banget ya. Iya, itu kayak protokol kenegaraan. Jadi Iya. sesuaikanlah tergantung konteks acaranya atau konteks apa gitu Yang misalnya. dibawain. Juga kalau misalnya berita itu ada featuresnya, jadi nggak selalu serius. Iya. Ada juga berita-berita yang santai. kayak misalnya berita tempat wisata, kuliner, itu kita bisa lebih santai lagi. Jadi tergantung kamu bacain apa, sama begitu juga dengan MC, tergantung kamu bawain berita apa, acara apa, begitu juga dengan radio itu lebih tantangan lagi Bel. Karena suara. Iya Jadi benar. kalau misalnya berita duka ya, ayo mainkan suara kamu supaya terdengar sedih, berduka, Iya, bukan iya, yang iya. happy. Jadi kayak Iya. itu juga tantangan sih. Semua ada tantangannya Putri ya. Tapi Putri aja yang sampai udah bertahun-tahun di dunia ataupun profesinya penyiar masih banyak banget belajar. Masih kadang-kadang latihan nggak sih Put? Masih banget kok latihan kayak gimana misalnya mau presentingnya masih baca. Terus kalau misalnya masih siar radio, kalau misalnya ada beberapa yang menurut aku susah, aku ketik, aku baca sambil siaran kalau emang aku rasa susah. Jadi jangan terus kenali diri kamu tipe yang orang seperti apa. Apakah kamu tipe yang menghafal, apakah kamu tipe yang poin-poin prompter, atau kamu tipe yang improve atau baca semua, nggak apa-apa. Kalau Kak aku kan nggak jago hafal, ya udah baca aja, tapi ya tetap gini, tetap gitu loh. Oke. Hey, I mean, Lala, Putri Cahaya membagikan tipsnya di sini. Aduh, pasti banyak banget nanti anak-anak ilmu komunikasi yang nonton ya. Iya, biar bermanfaat pastinya kan ya. Jadi biar nggak rugi juga sudah kuliah misalnya, ataupun sudah belajar ini dan itu, kalau nggak disalurkan passionnya, ataupun pengen jadi benar-benar profesi yang profesional, kasihan banget ya. Jadi raih mimpi kamu seperti Putri ini yang meraih. Ingat, bangun, jangan cuma tidur aja. Bangun dan wujudkan. Benar banget. Thank you sekali lagi Putri Cahaya, aku seneng banget. Jadi aku juga hari ini belajar lagi dari Putri, padahal sering banget aku belajar dari dia, nanya-nanya ya kan. Banyak pertanyaan yang aku selalu tanyakan kepada dia kan, seniorku dimanapun. Dan juga jangan lupa ya di People, like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Dadah.